Terus nyukurnya juga ke seluruh arah karena kan bulu ketiak ada yang tidur, ada yang bangun, ada yang setengah sadar gitu kan ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri. Ada Yain tuh di luar tuh. Hari ini aku mau cukur ketiak. Ini aku sengaja menumbuhkan bulu-bulu ketiak karena aku sekalian pengen bahas juga ini versi updatednya. Karena aku udah pernah bahas sebelumnya cara cukur ketiak ala aku biar nggak makin hitam. Nah, aku kali ini bakalan sebenarnya hampir sama temanya tapi lebih deep lagi. Aku bahasnya lebih detail lagi, plus tips and trick cara cukur dan lain sebagainya yang bikin ketiak udah hitam gak makin hitam, at least bisa mencerahkan. Tapi kalau misalnya balik lagi rutin gitu ya. Nah, sebelum lanjut kita bahas ke permasalahan ketek. Walaupun aku tidak expert di bagian perketekan ini, perketekan bukan bidangku, namun aku bakalan tetap share berdasarkan yang biasa aku lakukan rutin. Sebelum lanjut kita bahas soal cara cukur, tips dan lain sebagainya. Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah? Oke, without further ado, let's get to it. Duh, ini baterainya berkurang satu, tapi semoga beres sampai habis. Ini aku makeup matanya masih ada, belum aku hapus sengaja. Complexion juga belum, tapi gincu sama bulu mata palsu udah lepas karena tadi kan ya sekalian buka puasa gitu ya. Terus ini aku juga belum mandi, jadi sekalian bersih-bersih. Nah, kalau untuk masalah cukur ketiak itu sebenarnya sih pilihan ya. Kalau mau cukur ya silakan, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Untuk menghilangkan bulu ketiak itu sebenarnya banyak banget pilihannya. Ada yang waxing pakai honey sugar scrub atau apa gitu. Terus aku dulu pernah waxing, ada yang modelnya juga kayak strip gitu. Terus juga bisa IPL. Aku biasanya IPL, tapi semenjak 4, 5, 6 bulan terakhir kali ya mungkin ya. Udah lama banget aku nggak IPL. Aku biasanya sekarang lebih seneng ngerawat diri di rumah aja. Plus sekarang juga lagi ada pandemi kan. Of course nggak mungkin keluar rumah untuk ngurus ketiak doang gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mencukur bulu ketiak itu bukan kewajiban, tapi kalau misalnya kalian merasa bau dan jadi gampang berkeringat, so I think it's a must buat cukur. Nah, permasalahannya adalah mencukur ketiak itu emang sepertinya mudah, tapi ada tips and triknya. Ini rambutku kayak gengges banget, maaf ya, baru keramas jadi agak-agak ngembang gitu. Cukur ketiak itu ada tips and triknya. Kalau misalnya nggak bener nih caranya, bisa bikin ketiak makin hitam, apalagi kalau misalnya nyukurnya pakai silet ya kan. Makanya aku mau ngasih lihat kalian caranya. Gimana sih cara aku membersihkan ketiak yang menurutku benar versi aku ya, karena nggak bikin ketiakku makin hitam. Ini agak gelap karena ada bulu-bulunya. Aduh, jijik ya. Tapi aku harus mempertontonkan ke kalian. Ini caranya. Plus kalau misalnya kalian sehari-hari pakai deodoran, ini ada lagi tipsnya supaya bener-bener keteknya tuh nggak makin hitam pekat pas dicukur. Oke, kita langsung aja kali ya. Ini kenapa nih? Aku udah ikat rambut, kita mau mulai ngurusin ketek. Ya, kalau misalnya agak-agak culun ya udah ya, mohon maaf. Pertama yang harus disiapin adalah scrub atau lulur. Buat apa? Kalau misalnya berisik maaf ya, Yain sama papa lagi pacaran tuh di depan. Aku siapin scrub karena sebelum cukur tuh hal yang wajib diperhatikan itu adalah bersihin ketiaknya benar-benar maksimal, semacam eksfoliasi gitu loh. Jadi nggak cuma wajah doang yang harus dieksfoliat, tapi ketiak juga, apalagi kalau misalnya kita pakai deodoran. Kalau misalnya kita main cukur aja tapi belum dibersihkan dengan maksimal dan deodorannya masih nempel di kulit ketiak, itu bakalan bikin bakteri dan itulah yang bikin ketiak pas dicukur jadi makin hitam. Jadi step pertama adalah lulurin dulu, bener-bener dibersihin dulu ketiaknya. Kalau aku pakai lulur apa aja sih, bebas. Biasanya aku kalau nggak yang nih merek Elsa Skin, kalau nggak yang apa tuh namanya, yang brightening itu loh, aku lupa yang biasa aku pakai. Scarlet whitening. Nah, nih dibersihin dulu. Didiemin aja dulu. Sama aja sih sebenarnya sama pas kita luluran pas mandi. Ini kayak gini, didiemin dulu sampai kering. Terus abis itu baru digosok biar butiran scrubnya tuh bener-bener ngerontokin si bakteri di ketiak dan sisa-sisa kotoran. Plus apa tuh namanya? Deodoran. Biar deodorannya rontok maksimal.
lipetannya masih lumayan gelap kok. Tapi at least kalau misalnya foto kayak gini ya nggak malu-maluin banget lah. Nah, yang sebelah sini udah bersih. Lanjut sebelah sini. Supaya ini berasa banget kalau kotor bakalan kayak ada keringetnya keluar gitu loh. Wangi kok, nggak bau. Nah, ini sudah dieksfoliat. Sekarang mau aku bilas dulu pakai air bersih, terus ntar aku balik lagi ke kalian ya. Sebelumnya aku mau ngingetin, kalau misalnya kulit kalian hampir sama kayak aku, kalian tuh ngerasanya area lipatan tubuh ataupun kayak siku itu menggelap, lebih gelap dari area lainnya, itu hal wajar. Kalau misalnya ada yang ngebully atau body shaming, kok hitam-hitam, itu hal wajar. Pengetahuan dia aja yang beda. Atau mungkin dia lagi nyari temen supaya nggak ngerasa kesendirian. Ya, bajunya basah nggak apa-apa, tapi abis ini aku emang mau mandi, terus dikeringin pakai handuk. Tadi aku bilasnya pun pakai air hangat gitu, biar kulitnya tuh lembut dan halus aja sih, biar nggak iritasi juga abis di scrub. Nah, terus habis itu dicukur. Nah, aku punya dua cara untuk cukur ketiak. Pastiin nyukurnya itu di malam hari. Kenapa? Karena kalau malam hari itu rentan iritasi, aktivitasnya nggak terlalu banyak. Jadi abis cukur ketiaknya langsung istirahat, nggak pakai macem-macem lagi gitu loh, didiemin semalaman. Untuk nyukurnya, untuk menghindari luka atau iritasi, kalau misalnya kalian pakai alat cukur yang kayak gini, pastiin yang dual scissor ya. Dual pisau itu loh, dual knife ya, namanya apa aku nggak tahu. Pokoknya yang si pisaunya ada dua, jadi udah pasti bakalan tajam banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini, wajib banget siapin shaving cream. Ini merek Bath and Body Works. Waktu itu aku beli 100 ribuan lagi sale. Atau kalian bisa pakai merek shaving cream lainnya. Yang penting kalau misalnya pakai yang model silet gini, wajib banget pakai yang kayak gini. Pakai shaving cream maksudnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang model lady shaver yang lebih ringkas, ini aku dikasih sama Yves Saint Lee. Ini lebih aman karena dia nggak langsung kena ke pisaunya, dan ini tinggal pakai baterai doang, dimasukin baterai ke dalam sini dan langsung nyala. Ini pakai baterai A2, udah aku masukin. Terus nih kalau misalnya dinyalain, denger nggak? Kayak model-model cukuran jenggot gitu loh, tau gak sih? Jadi sebelah kiri, yang mana yang lebih banyak ya? Sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, yang sebelah kanan aku bakalan praktekin pakai si lady shavernya Yves Saint Lee ini. Again, oh my god, part nyukur pakai lady shavernya Yves Saint Lee nggak kerekam dong. Sumpah ya, clumsy banget, aku tuh sedih. Numbuhin bulu ketinya susah payah, malah gak kerekam pas mau didokumentasiin nyukurnya, ya ampun. Jadi ini aku lampirin aja video cukuran keti orang lain ya, ini bukan keti aku. Sumber videonya dari Yves Saint Lee, aku request langsung ke ownernya. Intinya cara pakainya kurang lebih kayak gini lah. Tapi mohon maaf, jangan gagal fokus ya sama bulu ketinya okur. Tara, yang sebelah sini sudah bersih. Aku mau lanjut ke yang sebelah sini. Tapi yang sebelah sini aku bakalan pakai cream shaver. Oh ya, kalau yang ini Saint Lee ini tinggal dibuka, baterainya dicopot lagi kalau mau bersihin ya. Terus ini tuh tinggal kayak dibersihin doang, plus dapet ininya loh buat ngebersihinnya. Udah, dalamnya tinggal bersihin, bener-bener kayak cukuran jenggot gitu. Aku bersihinnya nanti belakangan ya. Ini yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri aku mau pakai cream shaver ini. Ini lightingnya kalau naik turun mohon maaf ya, soalnya seadanya banget. Modelnya tuh kayak minyak gitu. Terus abis itu dibasahin dulu sampai dia ngefoam. Oke. Yang sebelah sini aku udah pakein. Sebenarnya ini kurang foamy sih. Seharusnya dia ada jaring-jaringnya gitu, cuma aku lagi nggak ada. Ya udah, ini tinggal dicukur aja. Tapi langsung bersih maksimal. Udah, nih aku bilas dulu ya. Oke, sudah beres nih shavingnya. Yang sebelah sini tadi pakai lady shaver dikasih sama Yves Saint Lee. Yang sebelah sini aku pakai shaving creamnya si Bath and Body Works sama silet biasa. Ini kalau misalnya kalian ngeh nih, garis ini bekas iritasi. Beberapa bulan lalu shaver creamku habis, terus aku cukur gitu aja. Pas kering terus dia lecet. Terus ini udah sebulanan gak hilang, ya kan? Ini nih iritasi yang bikin hitam tuh kayak gitu. Ketiakku sudah perawat baik-baik, lalu dia main lecet aja gitu. Berikutnya, kalau untuk silet itu, ini lady shaver, si alat shaver ini sama silet itu ada plus minusnya. Otomatis kalau misalnya pakai shaver ini lebih higienis, cuma kekurangannya adalah pasti suka ninggalin bulu ketiak nih kayak gini nih. Masih ada lagi di bawah.
Jadi kayak bersihinnya tuh tidak 100% maksimal kalau pakai shaver, cuma lebih ringkas aja karena bisa langsung cukur tanpa shaving cream juga nggak masalah, karena ini nggak bakalan iritasi gitu, mengurangi kemungkinan iritasi. Sedangkan pakai silet itu lebih ribet karena harus pakai shaving cream, karena kalau misalnya enggak nanti bakalan jadi yang kayak bekasnya ini hitam gitu. Itu yang bikin iritasi tuh, yang kalau misalnya kita cukuran nggak pakai shaving cream. Atau sebenarnya bisa sih diakalin sambil sabunan biasa di bawah air aja gitu, cuma takutnya sabunnya tuh yang nggak cocok gitu, malah jadinya nanti nggak semua bulu-bulu ketiak kecukur. Kalau pakai shaving cream tuh udah pasti 100% bersih maksimal nih kayak gini. Sedikit tips dari aku, kalau misalnya kalian pakai cukuran biasa kayak silet tadi itu, harus diganti setelah 3 kali pemakaian. Aku biasanya gitu sih, 3 kali pemakaian udah harus ganti. Sewajarnya sih maksimal 5 kali sebenarnya, tapi aku 3 kali aja udah aku ganti biar lebih higienis aja sih sebenarnya. Terus kalau pas untuk nyukurnya itu tidak yang bertabrakan dengan bulu ketiak aja, tapi seluruh arah gitu loh. Dan kalau misalnya pakai silet jangan ditekan karena takutnya nanti malah iritasi. Terus nyukurnya juga ke seluruh arah karena kan bulu ketiak ada yang tidur, ada yang bangun, ada yang setengah sadar gitu kan ya. Terus berikutnya nanti pas mandi nih aku bilasnya bakalan pakai air dingin aja. Jadi tadi tuh pas bersihin abis di scrubnya kan pakai air hangat ya, kayak untuk ngebuka pori dan mempermudah pencukurannya. Proses nyukurnya jadi lebih mudah kalau dibasuh dengan air hangat dulu sebelumnya. Abis ini aku bakalan mandi air dingin supaya mencegah iritasi, terus juga apa ya, biar lebih apa sih, kayak cooling down gitu. Last but not least, abis mandi basuh ketiaknya dengan air dingin. Jangan lupa pakein aloe vera gel. Kalau aku pakai yang merek Wardah, aduh capek, habis lari ke bawah ngambil ini dari kulkas. Ini aku masukin kulkas karena udah aloe vera gel, dingin pula kan. Habis dimasukin kulkas, ini fungsinya adalah untuk kayak menghidrasi kulit gitu. Plus ketiak ini kan kulitnya lebih sensitif ya, hampir sama kayak area mata gitulah, pokoknya intinya sesensitif itu. Dan tau gak sih, aku juga suka pakai brightening eye cream ketiak. Oke, gak usah digubris, lanjut aja. Pakai ini aja cukup sih, aloe vera gel. Buat kulit ketiak juga jadi lebih halus. Jadi intinya sih jangan cuma kulit wajah doang yang dirawat, tapi ketiak jangan lupa dirawat juga. Karena kalau misalnya kita mau hai gitu, foto kayak hai nggak malu ya kan, ketiaknya hitam kayak kemarin viral tuh di TikTok. Pede banget, mantap sih. Oh ya, satu tips dari aku untuk mengurangi ataupun mencegah kulit ketiak semakin hitam adalah dengan jangan sering-sering nyukur. Kalau mau pakai silet itu maksimal banget, aku biasanya sebulan sekali nyukurnya, maksimal banget ya, jangan sering-sering. Terus kalau pakai lady shaver ini masih mending lah, setidaknya 2 kali sebulan itu udah oke. Tapi kalau pakai silet no, big no, sebulan sekali aja sih. Kalau nggak nanti jadinya makin hitam, bukannya mencerahkan malah makin hitam. Ya udah, sekian pembahasan soal ketiak hari ini. Semoga berguna buat kalian dan semoga kalian enjoy juga nontonnya. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.